ketika Tuhan bawa saya di dalam roh 70 hari 70 malam waktu itu. Judulnya adalah Dia Maharaja. Dia adalah Tuhan Yesusku. Dia adalah yang punya penguasa. Dia adalah Putra Maharaja. Dia adalah Juru Selamatku. Menari bagiku selama membawa jiwaku. Dia adalah Tuhan Yesus. Menyanyi bagiku selama membawa jiwaku selama. Dia telah datang selama membawa jiwaku. Glory, haleluya, singing glory, praise the Lord, haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Dari semula Kau jadikan kami semua untuk menjadi umat kepunyaan-Mu.
Semula kami semua Kau jadikan umat ketetapan-Mu. Ya Allah, pada pagi hari ini kami semua umat memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan, memuliakan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan di seluruh bumi, di seluruh dunia ini. Tuhan, Kau memberkati semua ibadah-ibadah yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, berkati ibadah kami yang ada di Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia ini. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, agar kami mampu dan sanggup untuk melayani pekerjaan dalam pelayanan ini. Pakai kami semua dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Baik musisi sebagai musik, penyanyi sebagai leader dan singer, dan semua penopang dalam pujian dan ibadah ini. Akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakai dengan kekuatan Roh-Mu firman itu, sehingga menjadikan segala yang terbaik, yang terindah, yang termegah, yang termewah, yang teristimewa, dan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Yang lemah menjadi kuat, yang susah menjadi terhibur, dan yang mengalami sakit penyakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa, demikian kami buka ibadah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kita mulai ibadah hari ini. Kita setelah punya karena saling tahu.
Tuhan, bahwa berkati kami Tuhan, terima Tuhan, buat kami dan memahami bahwa pola selamat kami dan anugerah penolong dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, bisa mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Mari kita buka surat Efesus dan buat kita. Surat Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke 1 sampai yang ke 5. Efesus pasal yang kedua 1 sampai ke 5. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu tahu masih kami kita melakukan dosa-dosamu. Kamu di dalam jalannya. Agar kami jalan dunia ini. Karena kamu mati penguasa kerajaan kuasa, yaitu yang sekarang sedang bekerja dalam orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dan inilah kami hidup menurut daging dan pikiran yang kasih dan jahat. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang yang harus diberkahi. Sama sekali dari kaya-kaya. Amin. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita dalam hidup dan cara bersama Kristus. Sekalipun dalam kita diselamatkan. Amin. Jadi ini kita melihat di sini bahwa Paulus ini ingin menjelaskan sebuah penjelasan bahwa semua yang dikerjakan itu adalah tentang kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bekerja itu tidak secara sistematis. Jadi arti kasih karunia itu adalah sistematis. Jadi di dalam hidup yang otomatis. Jadi bagaimana kita sudah banyak menggunakan perangkat yang otomatis sekarang ini. Jadi itulah cara kerja kasih karunia di dalam kehidupan kita, bukan lagi dengan usaha kita, kekuatan kita. Jadi kalau ada traktor itu ada batu besar, daripada kita rame-rame ngangkat kan mending buat traktor. Jadi hemat tenaga, pinggang nggak patah juga. Jadi itu salah satu cara kerja anugerah itu. Jadi dia ada pepatah orang cerdas mengatakan bahwa Anda belajar 10 tahun pedang, tetapi akan kalah dengan orang yang 10 menit yang lalu beli senjata api atau pistol. Jadi itu ada sebuah kata yang mengatakan demikian. Jadi cara kerja dari kasih karunia itu adalah sangat cepat sekali. Jadi begitu mudah, cepat dan juga instan. Kalau susah itu nggak kasih karunia namanya. Jadi itu namanya adalah ya lawas namanya. Jadi kuno. Orang zaman dulu kan cukanya susah, jadi tidak senang yang modern-modern katanya. Jadi mengapa kasih karunia itu datang di depan? Karena dia modern, karena dia itu berada di dalam hal yang di depan. Jadi yang baru kan datang bukan di belakang, tapi datang di depan. Yaitu setelah masa perjanjian lama ada namanya New Testament atau perjanjian baru, di mana di situ semuanya berada di depan, semua berada dalam modern. Apakah dunia ini akan seperti ini saja yang seperti Anda lihat atau saya lihat? Tidak. Jadi nanti akan berubah. Mungkin kita tidak berteman dengan makhluk hidup yang lain lagi, tapi kita berteman dengan robot dan sebagainya. Itu di masa yang depan memudahkan dalam hidup kita. AI sekarang intelijen, ya kan? Apa intelijen? Jadi ya bahasanya itu orang sekarang. Jadi itu yang dikatakan bahwa kita hidup di dalam sistem yang semakin cepat di dalam kehidupan dunia ini. Jadi yang lambat akan kalah, itu sudah jelas dalam kehidupan dunia ini. Maka itulah sebenarnya yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa di dalam kasih karunia itu kita punya akses yang cepat. Jadi bukan akses yang lambat. Jadi kalau kita bisa datang kepada Tuhan itu dahulu lewat pendeta mungkin ya, lewat kayak orang-orang yang apa namanya itu bahasanya imam dan lain sebagainya. Tapi setelah Yesus mati, setelah dia masuk dalam perjanjian baru,
Jadi jangan digabungkan ya antara perjanjian baru dengan Yesus itu ya. Jadi jangan digabungkan. Perjanjian baru itu adalah perjanjian baru sistemnya. Perjanjian baru itu sistem. Dan Yesus itu adalah objeknya. Jadi objek dari sebuah pekerjaan yang sudah selesai. Dan sistemnya itu ada di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita mau nganut sistem yang lama boleh aja, tetapi kita menderita. Tidak masuk ke orang modern itu. Jadi di dalam hidup itu seperti itu. Jadi kalau kita masih mau ya cara kerja, makanya saya kadang lihat ya ada orang kerja di pinggir jalan itu sekarang sudah dari pakai itu orang yang nyangkul di pinggir jalan apa yang bikin parit apa itu pakai cangkulan dari pakai semua sudah nyewa traktor apa dibikin ekskavator mini jadi kerjanya hemat tenaga efisien dan lebih cepat. Nah, jadi di dalam hidup kita semakin seperti itu yang kita rasakan saat ini. Jadi aksesnya itu semakin cepat. Nah Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau di bidang ilmu pengetahuan fisika itu atom atau inti atom itu punya akses yang sangat cepat sekali untuk bahkan itu seperti yang di film-film itu memang ada orang bisa menulis tembok dan lain sebagainya itu. Itu memang ada itu secara fisika, kuantum dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat itu bisa saja nanti terjadi ya. Jadi sama dengan hal yang di dalam kekristenan itu kita punya akses yang sangat cepat dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu nyembelih itu lagi apa domba lagi, tidak perlu nyembelih sapi lagi. Ya, bukan karena tidak punya uang juga ya bisa jadi mau sapi ada juga daripada yang tidak punya uang kan. Nah itu tidak bisa motong sapi nanti kalau mau korban. Nah, jadi Yesus sebagai objeknya itu sudah menyelesaikan semuanya, bahwa dia mati bagi saudara dan saya itu dengan sangat membuka dijelaskan itu tirai yang tertutup. Jadi bait Allah itu dijelaskan kalau di filmnya Film Christ itu ya tirai itu terbelah menjadi dua. Jadi tidak ada pembatas lagi antara manusia itu dengan Tuhan. Jadi punya akses yang sangat cepat, punya akses yang sangat mudah dengan Tuhan. Jadi itulah sebabnya mengapa demikian, karena apa yang menghambat orang dulu itu ya sebelum perjanjian baru itu susah datang kepada Tuhan karena aksesnya ditutup karena dosa. Jadi manusia tidak dapat bertemu dengan Tuhan karena adanya dosa dan di sini kesalahan. Tetapi dijelaskan bahwa dari Paulus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu taati masa kerajaan yang fase, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang neraka. Jadi itu dulu, jadi jangan dibawa-bawa sekarang. Kalau sekarang udah ada zaman yang kayak gini lagi udah. Paulus mengatakan oleh kasih karunia kamu sambutkan titik cukup sudah itu. Jadi selebihnya itu urusan duniawi, selebihnya itu urusan ya di dalam materi, hal-hal yang ada di dalam dunia, uang dan lain sebagainya, pekerjaan, hubungan, relationship. Nah itu sudah ada pengaruh lagi di dalam keselamatan, di dalam kehidupan kerajaan saya. Jadi kehidupan saya itu sudah dikerjakan sepenuhnya keselamatan tersebut itu oleh Yesus Kristus Tuhan, itu dengan cara dia mati di atas kayu salib. Nah kalau ada yang berpikir bahwa kok harus saya berusaha supaya saya selamat, berarti buat apa Yesus mati? Nah, pertanyaannya itu. Jadi Yesus mati untuk saya karena kita tidak bisa mengerjakannya, hanya Yesus yang bisa mengerjakan kehidupan dan kesempurnaan itu dan kesucian itu dia laksanakan dengan cara seperti domba di perjanjian lama harus disembelih mati di atas kayu salib. Karena Yesus itu korban kepada bagi orang-orang yang berdosa. Jadi dia tahu kita orang berdosa. Jadi bukan orang yang kudus, bukan. Jadi mau pendeta mau siapapun ya kan itu kan kita adalah orang-orang berdosa semuanya. Karena Paulus pun dia mengatakan bahwa di antara rasul-rasul dan di antara orang-orang ini saya adalah orang yang paling berdosa. Jadi itu adalah sesuatu yang spektakuler kalau buat saya yang memang ya cocok memang di dalam masukan hal-hal yang semakin modern dalam dunia ini, bahwa pemikirannya itu open minded, bahasanya kalau anak muda sekarang open minded bahasanya. Jadi pikiran yang terbuka. Karena itu bentuk hidup yang sebenarnya itu bukan didasari dengan fisik di dalam setiap kehidupan orang kita, tapi didasarkan daripada imajinasi atau di dalam roh tersebut. Jadi Paulus berkata bahwa kamu menyembah bukan dengan kekuatan lagi, dengan tubuh, tapi menyembah dengan roh, dan di mana roh Allah di situ bekerja sampai dua orang kumpul, maka Tuhan itu hadir di situ.
Jadi bukan dengan lewat fisik lagi, fisik yang dulu pendeta orang bawa apa, korban, mau datang kepada Tuhan orang mau harus bawa persembahan kan sekali supaya suci dulu. Tapi secara yang Tuhan terapkan adalah bahwa roh itu adalah kerja dalam dimensi atau imajinasi yang sangat dalam sekali, dimana yang Bapak dijelaskan itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran dan akal manusia. Nah, jadi sampai di mana akal dan mencapai segala sesuatu, nah disitulah pasti ada batasnya. Di dalam kehidupan di dunia itu pasti begitu. Orang dulu hanya sekedar di pedang, setelah pedang ada peluru, zamannya peluru, orang-orang sudah ada zaman lagi sekarang nukleus. Jadi pakai teknologi nukleus, nukleus sekarang. Jadi orang semakin takut di situ, nggak mau perang lagi sudah karena apa? Ada nukleus itu. Nanti di atasnya itu ada lagi pasti yang baru. Nah, jadi sama dengan Tuhan kita mengenal Tuhan itu tidak ada habisnya. Sampai kita habis hidup kita dunia ini kita mengenal Tuhan itu tidak ada batasnya. Bukan hanya sampai di perjanjian lama yang baru itu aja, tetapi ada hal segala sesuatu bahkan Paulus itu mengatakan bahwa di luar dari akal yang bisa dipikirkan, apa yang bisa dibayangkan dalam kehidupan itu. Bahkan Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat di dalam hati manusia dan yang tidak pernah timbul, yang tidak pernah dipikirkan, itu semua disediakan Tuhan. Itu semua sudah nantinya menjadi bagian kita. Jadi ayat yang ke 3 ya, sampai 5 aja yang saya katakan. 3, 4 tuh. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam bau nafsu daging dan memberi kepada daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi sama yang tadi ya, ini jadi penjelasannya sama. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah ini sama seperti yang tadi dijelaskan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita. Nah jelaskan ada kata telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kasih karunia Tuhan memberi diselamatkan. Jadi ini adalah Paulus menjelaskan ini supaya kita tahu bahwa kita telah dihidupkan itu bersama-sama dengan kematian Kristus. Jadi apa yang sama dengan kematian, juga ada sama dengan kebangkitannya. Jadi Kristenan itu adalah perjalanan kematian dan juga tentang kebangkitan. Jadi bukan pertobatan yang dijelaskan oleh orang-orang biasanya itu bukan, tetapi tentang kematian dan tentang kebangkitan. Dan pertobatan itu akan datang dengan sendirinya nanti ngikutin. Jadi kalau tanah yang baik itu ditangani, maka di situ juga akan baik juga hasilnya. Nah, jadi Allah itu sudah menyediakan lahannya di dalam hidup kita, yaitu lewat Yesus Kristus tersebut dengan mati atas kayu salib kepada kita. Jadi kalau pertobatan itu adalah masalah yang sendiri, manusia itu sendiri. Jadi Kristen tentang bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada beserta di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus mengatakan bahwa pada terakhir bahwa Immanuel, aku beserta Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bahwa tadi dijelaskan di sini kan kita ayat 5 telah menghidupkan itu sekalipun dalam mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kemurahan Tuhan itu adalah akses dalam kehidupan kita jadi untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dia tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dia harus ibadah di sini atau di situ, di mana itu tidak. Tetapi dimanapun kita berada kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi saat kita kesandung, mungkin jatuh ya buka sini semua, bisa berdoa kepada Tuhan. Yang kita tolong Tuhan bisa juga. Atau sakit, ya merasakan sakit di tubuhnya itu mungkin nggak tertahan dengan sakit itu. Kita bisa berdoa kepada Tuhan di situ. Tuhan hadir di situ juga. Tuhan itu menjamah juga. Tuhan ada di situ juga. Bukan hanya di gereja saja, bukan hanya di tempat-tempat ibadah saja, tetapi dimanapun Anda berada, bekerja atau dimanapun atau melakukan usaha apapun, Tuhan itu beserta di dalam kehidupan kita. Itulah bahwa Tuhan lebih memudahkan untuk membuka akses di dalam kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya bahasanya kita lebih dekat dengan Tuhan, walaupun sudah dekat dengan Tuhan sebetulnya, cuma lebih dekat dengan Tuhan itu bahasa yang umumnya aja gitu. Jadi Tuhan buka akses di dalam kehidupan kita lewat kematian Kristus. Nah, jadi intinya adalah bahwa apa yang Yesus kerjakan itu semuanya sudah selesai. Jadi
Yesus mengatakan mati dan sekali dia mengatakan bahwa itu tetelestai, semuanya sudah selesai. Jadi apa yang Yesus kerjakan itu supaya kita mendapatkan tempat yang paling indah di hadapannya, dan di tengah kekelaman di dalam hidup kita. Daud mengatakan juga itu di surat dirinya tulisannya bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan juga ada di sana dalam kehidupan kita. Sama juga dengan kita, saat kita berada di dalam lembah kekelaman dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggalkan, tapi Tuhan itu serta di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah mati untuk kita, karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, karena kita sudah diakses jalan oleh Yesus Kristus Tuhan dalam kematian yang mulia. Bapak terima kasih Tuhan untuk anugerah kami Tuhan, firman-Mu dan firman-Mu yang berkati kami Tuhan, segala kemurahan Tuhan dan segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga nama Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Ibadah sekolah minggu di jam 8 pagi, ibadah keluarga di hari Rabu, ibadah Jumat di jam 8 malam, ibadah pemuda remaja di hari Sabtu, latihan musik di hari Sabtu, dan pengumuman kami Desember, perayaan Natal tanggal 25 Desember dimulai jam 8. tanggal 20 Desember akan dimulai di jam 8 pagi, ibadah Natal. Yang mau lagi? Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebab Natal tak akan
akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menyambut dan menerima berkat. Damai sejahtera sukacita menyertai kita semua, diberkati dalam segala hal, dalam usaha, dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, dan berbagai kegiatan-kegiatanmu. Dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat, semua diberkati yang percaya